Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada salah satu YouTuber yang telah memberikan pendapatnya mengenai video kami yang membahas tentang Kuma dan Zoro. Kami tidak masalah dengan hal itu, malahan kami sangat senang YouTuber pemula seperti kami bisa mendapat perhatian dari YouTuber berpengalaman seperti kamu. Pada video tersebut, dia menyampaikan pendapatnya yang keberatan dengan video kami. Namun dalam video ini, kami akan menyampaikan keberatan kami pada video salah satu YouTuber tersebut. Pertama, kalimatnya yang berbunyi "Hei sadar hei, Kuma tak pernah meminta Zoro untuk berkorban, tapi Zoro yang meminta Kuma untuk mengambil nyawanya." Hal ini memang benar jika kita hanya berhenti pada satu scene tersebut. Tetapi, apakah benar hanya Zoro yang meminta? Sebelum Zoro menawarkan untuk menggantikan kepala Luffy, Kuma sudah terlebih dahulu memberikan sebuah tanda kalau negosiasi masih Kuma buka saat itu. Kuma mengatakan pada Zoro, "That is the ultimate compromise." Dalam website lain Kuma mengatakan, "That is the most I'm willing to do." Dan ada juga yang menuliskan, "This is already my best offer." Kebanyakan website manga di Indonesia memilih menggunakan kalimat, "Ini sudah menjadi tawaran terbaik dariku." Meskipun dalam animenya, penerjemah lebih memilih memakai kalimat "hanya itu yang bisa kompromi." Hal ini Kuma ucapkan sebelum Zoro menawarkan dirinya untuk menggantikan kepala Luffy. Lantas apa yang sedang Kuma ingin tawarkan pada Zoro, atau apa yang bisa Kuma kompromi dari hal ini? Tentu saja dengan membawa Luffy tanpa harus membunuh seluruh orang yang berada di situ. Atau agar pemerintah dunia bisa sedikit lebih tenang setelah melihat Luffy tertangkap. Pada episode 377 Kuma berkata, "Yang aku buang dari tubuhnya adalah rasa sakit dan rasa lelah. Ini adalah luka yang didapatkan dalam pertarungan dengan Moria. Jika kamu ingin mengambil tempatnya, ambillah semua penderitaannya." Kuma tidak hanya sekedar meminta, tapi terkesan sedikit memerintah dengan mengatakan ambillah semua penderitaannya. Bukan hanya Zoro yang meminta, tetapi Kuma juga meminta pada Zoro untuk mengambil semua penderitaan Luffy. Padahal, permintaan Zoro saat itu bukan meminta untuk menerima semua luka dan penderitaan Luffy, tetapi menggantikan kepala Luffy, yang artinya Kuma terlalu berbaik hati pada Zoro. Harusnya saat itu Kuma melubangi kepala Zoro dengan laser beam miliknya sampai Zoro mati. Bukan malah menyuruh Zoro menerima luka Luffy. Kalau Zoro saja bisa bertahan dari luka tersebut, otomatis Luffy juga mampu bertahan dari luka tersebut. Bukankah Kuma terlalu meremehkan keseriusan Zoro untuk mati? Dan memang dari awal Kuma telah menawarkan pada mereka untuk menukar kepala Luffy dengan keselamatan mereka. Jadi, saat Zoro menawarkan dirinya untuk menggantikan Luffy, Kuma telah terlebih dahulu menawarkan kesepakatan untuk menukar kepala Luffy dengan keselamatan seluruh orang yang ada di Thriller Bark. Ini alasan kenapa saat Kuma hanya mempedulikan Luffy, tanpa mau mencoba untuk sekali lagi mengecek ulang kondisi orang di sana pasca tumbang terkena usus shock. Andaikan Kuma tidak menawarkan itu sebelumnya, mana mungkin Zoro punya kesempatan untuk bernegosiasi dengan Kuma. Lagian ngapain juga seorang Shichibukai mau memberikan tawaran seperti itu pada bajak laut topi jerami? Jika itu adalah Luffy, saya yakin 100% tidak akan ada yang tersisa di Thriller Bark termasuk Moria. Kedua, dia juga menyatakan, oleh karena itu Kuma ingin tes seberapa setia teman-temannya kepada Luffy. Maaf, kelihatannya dia lupa kalau sebenarnya di antara Kuma dan seluruh kru topi jerami tidak punya hubungan khusus apapun di antara mereka sebelumnya. Jadi misalkan dia mengatakan Kuma ingin tes seberapa setia teman-temannya Luffy, maka pertanyaan saya, sejak kapan Kuma menjadi karakter yang sok asik seperti itu? Bisa Anda bayangkan keluarga Anda seluruhnya capek pulang kerja, dan saat itu seluruhnya sedang beristirahat di ruang tamu bersama. Tiba-tiba ada orang asing masuk ke rumah Anda dan membuat kekacauan hingga mengancam nyawa Anda. Adik Anda yang tidak bisa melihat kakaknya terbunuh kemudian menawarkan dirinya sebagai ganti nyawa kakaknya. Sementara tetangga rumah Anda melihat semua ini dan berkata, keluarga Anda sedang diuji loyalitasnya. Wow, bukankah ini luar biasa? Sama halnya dengan Luffy. Kuma tidak punya hak sedikit pun untuk menguji kesetiaan kru Luffy. Bahkan jika kru topi jerami bubar sekalipun, Kuma tidak punya alasan logis untuk memikirkan hal ini. Sebelum ada Kuma, mereka sudah terbiasa dengan soal-soal kesetiaan, seperti Usopp yang menantang Luffy, Nami yang meninggalkan Luffy, dan Nico Robin. Tentu meskipun motif mereka mengkhianati Luffy bermacam-macam dan terkadang mereka juga terpaksa melakukan ini. Tetapi yang jelas pengkhianatan itu sudah terjadi di antara mereka sebelum Kuma datang. Bukankah jika Kuma diasumsikan ingin menguji loyalitas anggota Luffy di Thriller Bark,
Sikap yang cukup wajar bagi saya adalah menaruh kecurigaan pada Kuma. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana Kuma saat Usopp akan menantang Luffy berduel? Kemana Kuma saat Nico Robin akan ditangkap si P9? Kemana Kuma saat Nami mencuri Going Merry dan meninggalkan Luffy saat di Arch Barati? Ya, karena memang pada faktanya Kuma bukan siapa-siapa mereka. Kuma bukan guru Luffy. Kuma bukan teman Robin. Dan Kuma tidak punya kedekatan khusus pada mereka semua. Atau misalkan saat itu Nami atau Usopp menggantikan posisi Zoro. Lalu kemudian mereka memilih kabur meninggalkan Luffy. Apakah Kuma punya hak untuk berkomentar kalau Nami atau Usopp adalah teman yang tidak loyal? Satu-satunya alasan yang paling logis jika Kuma ingin menguji kesetiaan anak buah Luffy adalah karena faktor Dragon, ayah Luffy itu sendiri. Ketiga, dan ketika Kuma ingin pergi dari Thriller Bark, dia berkata bahwa Zoro adalah teman yang baik. Akan tetapi benarkah Kuma berkata demikian? Tentu saja tidak. Kuma tidak berkata seperti itu, apalagi sampai memuji Zoro sebagai teman yang baik. Pada scene tersebut Kuma hanya bergumam, dia memiliki teman yang baik, seharusnya aku berharap banyak pada putramu, Dragon. Kuma memakai kata teman dan bukan menyebut Zoro seorang. Saat itu Kuma juga berhadapan dengan Sanji yang juga menawarkan diri untuk menggantikan posisi Luffy. Belum lagi pada saat Kuma akan meledakkan Thriller Bark memakai Ursus Shield. Seluruh orang yang berada di situ menolak menyerahkan Luffy sebagai ganti dari keselamatan hidup mereka. Teman di sini tidak hanya mengacu pada Zoro seorang saja, tetapi pada seluruh orang yang Kuma temui saat itu termasuk Sanji di dalamnya.